Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bismillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Allah kumpulkan kita kembali hari ini. Ya, kita diizinkan untuk melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah. Semoga ini tanda kebaikan dari Allah. Ya, Allah masih menginginkan kebaikan kita dan ini merupakan karunia yang patut kita syukuri gitu. Dan kita sempurnakan dengan kajian siang hari ini yang materinya agak serem ya. Spesial tentang sihir rumah tangga. Kasus terbanyak yang kami tangani di klinik adalah masalah rumah tangga. Itu 60% lebih. Dan penyebab terbesarnya salah satunya adalah karena ada sihir rumah tangga. Ketika kita tidak paham tentang konsep sihir ini, banyak yang akhirnya menyalahkan pasangannya. Habis pasangan saya keras, pasangan saya curigaan, habis suami saya matanya jelalatan, ya, kurang perhatian, segala macam. Ya. Padahal bisa jadi semua itu terjadi karena ada yang bekerja di belakang layar. Dan salah satunya adalah sihir rumah tangga ini. Jadi patut kita memahami dan kalau kita hari ini belum diuji dengan sihir ini, ya bersyukur kita dan kita niatkan materi ini untuk kita bisa memberi kontribusi kebaikan bagi saudara-saudara kita yang bisa jadi hari ini sedang kebingungan menyelesaikan masalah rumah tangganya yang padahal asbab utamanya, akar masalahnya karena ada sihir yang bekerja. Jadi sihir rumah tangga ini, ya saya pernah jelaskan kan di sini, salah satu sihir yang akan bekerja sampai hari kiamat adalah sihir rumah tangga. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 102 bahwa ada sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Ya. Tapi memang konsekuensinya ketika kita ya minta bantuan sihir atau jadi dukun sihir, konsekuensinya kata Allah ya. Wala bisa masarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bayarannya sukma kita diambil. Maka banyak dukun sihir itu yang matinya itu susah. Kenapa? Karena jin-jin yang nopang dia udah pada kabur, akhirnya dia ambruk. Nah, ketika tidak ada sukmanya karena diambil, jadi sihir itu berbayar, nggak gratis. Jadi dukun sihir itu walaupun katanya sakti, sebenarnya rugi besar dia. Kalau dia memang jago, biasanya dia beli nafs, beli sukma untuk nopang diri dia, jadi nggak pakai bantuan jin supaya dia tetap kuat. Nah, yang saya mau sampaikan, poin pertamanya adalah banyak orang yang akar masalahnya dari rumah tangganya adalah sihir karena tidak paham, akhirnya ribut terus suami istri, saling menyalahkan. Ada kasus ini, pasangan suami istri 14 tahun sudah menikah, dia cerita istri saya ini bukan sekedar cemburu, tapi posesif. Jadi di atas cemburu. Ya, padahal suaminya ini ustadz. Ya. Padahal demi Allah, saya mencintai dia 100%, saya tidak ada niatan untuk selingkuh dan sebagainya gitu. Tetapi memang si istri ini keras, gitu. Bawaannya curigaan. Suaminya kemanapun pasti akan dipantau terus gitu. Ya. Dan ini ibu-ibu, ya ini salah satu permainan setan dibikin kita curiga. Dan ketika diterapi ternyata ada jin yang dikirim ke suaminya dari seorang perempuan yang dulu senang sama si suaminya ini tetapi cintanya tertolak, nikah sama istrinya yang sekarang gitu. Dan biasanya kan di Indonesia itu kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Maka disihir si suami ini bawaannya ribut terus ya. Tapi yang karena suami ini ustadz ya, amalannya bagus, justru dominasi permasalahannya di istrinya gitu. Istrinya jadi posesif dengan suaminya. Akhirnya permasalahan ketika suami istri sering bertengkar nih Pak, Bu, ini akan berefek kepada keberkahan keluarga kita. Penghasilan kita bisa jadi besar, tetapi karena sering ribut,
akhirnya nggak jelas pengeluaran kita, kurang terus. Anak-anak nggak terdidik dengan maksimal. Jadi hidupnya jadi kurang berkah, jadi waspada nih. Dan program bagaimana agar rumah tangga itu bermasalah adalah program terbesar dari iblis. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa iblis itu Pak kerjanya profesional, anak buahnya dikontrol, dimonitoring, ada monitoring dan evaluasinya. Secara berkala dievaluasi kata Rasulullah, dan yang paling diacungi jempol dapat reward terbesar, naik golongannya Pak, tadinya 3B langsung jadi 4B, ya. Itu ketika si setan dari golongan jinnya bisa memisahkan suami istri. Artinya dengan hadis ini kita memahami bahwa prioritas amalan setan ketika ingin dia komisinya besar, bonusnya besar dari iblis, dapat promosi jabatannya cepat, dia harus bekerja menceraikan suami istri. Caranya gimana Pak kalau kita jadi pasukannya? Dibisikin gitu, cerai dong, enggak cerai-cerai. Salah satu caranya, ini jadi poin bahasan kita, pertama, kita yang laki-laki dimasukin jin perempuan Pak. Jadi bapak walaupun orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ya, rajin sholat berjamaah. Kalau ada jin perempuannya, bawaannya kalau jauh dari istri pengennya lihat video porno, ujung-ujungnya mohon maaf ya, onani. Ini banyak kasusnya. Ya. Nah, yang di istri kita dipasangin siapa Pak? Jin laki-laki. Maka fenomenanya zaman sekarang, ya, itu banyak ibu-ibu yang dominan sama istrinya. Yang repot kalau jin laki-lakinya macan, oh udah gagah dia. Bapak masuk dalam organisasi istiqomah, ikatan istri-istri, takut istri di rumah. Karena istrinya lebih dominan. Kenapa? Karena ada jin besarnya di tubuh. Ini permainan setan, Pak. Jadi bawaannya curigaan, Bu. Kita jadi sama suami, mimpi suami selingkuh, padahal suaminya baik-baik aja, nggak selingkuh, bangun tidur bete sama suami. Dan banyak bapak-bapak ngeluh gini, Ustadz, istri saya kalau malam itu bercahaya di balik selimut. Ngapain tuh, Bu? Bukain WA suami. Karena rangsangan supaya curigaan terus, itu dipicu terus. Sama provokatornya siapa Pak? Setan dari golongan jin. Ya. Itu fenomena pertama. Yang kedua fenomena sihir. Jadi dikirim sihir, Bapak prestasinya bagus di kantor, ada yang hasad. Ya, hati-hati nih kalau kita punya rasa iri, nggak suka ya sama orang lain, sampai hari ini masih dipelihara, bahaya itu Pak. Itu bisa jadi bahan bakar hasad dan itu bisa mencelakakan orang lain. Betapa banyak kasus sihir yang saya tangani, sampai ada 2 tahun itu nggak selesai-selesai, hampir 2 tahun tidak selesai-selesai, itu karena rasa hasad aja, sesama tetangga. Begitu ditegur, dikasih oleh-oleh, dikasih hadiah, padam hasadnya, berhenti sihirnya. Ya. Jadi 2 poin ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, supaya materi ini bisa membumi, kita evaluasi Pak. Ada gak tanda permasalahan di rumah tangga kita? Yang pertama, ini yang paling banyak Pak, penyebab terbesar suami istri bercerai itu karena sering bertengkar. Suami istri hobi berantem. Nyesel sintar, ini kalau polanya begini Pak ya, berantem, nyesel, minta maaf, berantem lagi, nyesel lagi, minta maaf, berantem lagi, terus aja polanya begitu, bertahun-tahun, patut curiga Pak, ada yang bekerja di belakang layar. Bisa tadi namanya jin yang senang sama kita, jin jatuh cinta, atau ada sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar terhadap orang lain tapi mudah kecewa dan marah dengan pasangan. Jadi bawaannya sama istri kita itu bawaannya ngegas aja. Atau sebaliknya, curigaan aja kita Bu sama suami gitu. Karena salah satu strategi mereka Pak, dipasangin di mulut kita itu semacam kayak pisau supaya kalau ngomong itu nyakitin. Dan di telinga pasangannya dipasangin radar yang kalau ucapan suami atau istrinya skalanya 1, sampai ke telinga suaminya atau ke istrinya skalanya jadi naik jadi 100. Jadi tersinggungan aja. Akhirnya banyak setelah jinnya bisa dikeluarin nih, sihirnya dibatalin. Ustaz, dulu saya kalau istri saya ngomong begini nih, saya tersinggung. Kok sekarang enggak? Kenapa? Karena provokatornya sudah dikeluarin. Nah, penting kita ngevaluasi Pak. Kenapa kalau sama istri bawaannya ngegas, ngomong salah sedikit ngegas, marah. Kalau ngomong selalu beda posisi, berseberangan terus. Nah, ini patut curiga kita Pak. Ya, apalagi kalau istri kita ngeluh begini. Suami saya kalau istri orang yang curhat diladenin, giliran saya curhat dicuekin. Nah, itu bahaya tuh Pak. Ya. Yang ketiga, jarang komunikasi suami istri. Jadi masing-masing sibuk ya dengan gadgetnya masing-masing. Hati-hati Pak. Jadi kita
kalau ingin langgeng, maka jagalah komunikasi kita dengan pasangan kita. Penyebab terbesar, ya, permasalahan rumah tangga itu karena komunikasi jarang ngobrol. Kita pikir pasangan kita dukun gitu, bisa tahu nggak usah ngobrol gitu, enggak. Ada kebutuhan dari istri kita Pak untuk didengerin, diajak ngobrol gitu. Jadi harus ada me time Pak, dua-duaan gitu. Saya udah tua, ya justru harusnya lebih sering karena bentar lagi kan selesai kehidupannya. Ya, nanti saling merindukan kalau salah satu meninggal. Jadi kita harus punya program untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau kita tipenya jarang ngobrol, ini patut curiga. Apalagi kalau takut saya kalau ngobrol nanti bawaannya jadi berantem terus. Nah ini harus curiga kalau seperti ini. Yang keempat, jarang berhubungan intim suami dan istri. Kata para ulama Pak, sepekan itu, seminggu itu harus minimal 3 kali. Ini kan model-modelnya saya lihat masih doyan makan semua ini kan. Ya. Kalau masih doyan makan Pak, libido Bapak terproduksi terus. Kalau libido terproduksi, tidak dikeluarin, nonjok dia libido Pak. Maka ibu-ibu harus siap Bu setiap saat gitu ya. Suami itu Bu kalau ditolak, kayak disiram air dingin tuh. Ya. Akhirnya Pak, walaupun Bapak orangnya rajin baca Quran, sholatnya berjamaah, kalau libidonya nggak dikeluarin, ya bahasa bercandaan kami tuh, nenek-nenek dibedakin aja Bapak rangsang gitu. Akhirnya apa? Kegoda lihat video porno. Kenapa? Karena dorongan libido kita. Maka sebenarnya kan sederhana, salurin aja kalau punya istri. Tetapi faktanya yang datang ke tempat saya itu bukan orang yang nggak sholat Pak, yang yakin sama Allah. Karena judulnya terapi Quran. Itu banyak ustadz, ya bahkan ada yang LC ini lulusan Madinah. Dia bilang dia terjebak dengan onani. Lihat video porno dulu untuk merangsang supaya bisa onani itu, supaya dia bisa menikmati gitu. Dan banyak, bahkan beberapa itu istrinya cantik. Saya tanya kenapa kok bisa kenapa nggak temuin istrinya aja, orang punya istri gitu. Sensasinya beda alasannya. Nah ini kita laki-laki Pak, kan ujian kita dan menjadi promo surga kita apa Pak? Bidadari kan? Seks Bu, laki-laki. Kalau ibu-ibu kan materi. Maka promo surganya adalah apa? Jalan-jalan ke pasar, belanja segala macam gitu Pak. Jadi harusnya kalau kita sadar Pak, kita jarang berhubungan, jarang nengok istri, ya patut curiga, apalagi kalau masih terjebak dengan onani. Dan ibu-ibu dibikin supaya apa Bu? Alasannya capek, malas dan sebagainya. Padahal ini adalah ibadah. Ya. Ini kasus yang paling banyak nih, karena banyak menimpa orang-orang soleh. Ya. Terus sering bermimpi berhubungan intim. Ini Pak nanti dievaluasi di istri kita. Kalau sering keputihan, lama sembuhnya, bangun tidur pahanya biru sebesar ini, nggak sakit, nggak terbentur, tapi sering biru pahanya, ya, atau sering sakit kepala, atau dia punya miom, punya kista, patut curiga. Ya, apalagi kalau sering bermimpi berhubungan intim, termasuk Bapak, sering bermimpi didatengin perempuan berhubungan intim. Nah, ibu-ibu didatengin laki-laki yang senang, apalagi sampai lebar berhubungan intim, walaupun wajahnya Bu, wajah suami kita itu sebenarnya jin yang lagi ngerjain. Kalau orang dulu Pak, kalau ada pahanya biru disebutnya apa tuh Pak? Dijilat setan, itu diperkosa jin Pak aslinya. Ya, jadi makanya si ibu-ibu kalau tidur itu pastikan Bu jangan pakai celana pendek, harus ada wudhu, baca ayat kursi 3 kali, baca 3 kul. Ya, ini prosedur standar ini. Begitu juga Pak anak gadisnya Pak, disuruh dia harus ada wudhu kalau tidur. Kenapa? Karena tidur itu posisi yang paling rawan kita dikerjain. Karena sukma kita kata Allah di surat Ahzab ayat 42 itu bisa lepas. Kalau ada sihir ditangkap sukma kita dipenjarakan, ditaruh di septic tank, mimpinya pup orang terus ngeliat pup orang. Kalau ditaruh digantung sama dia mimpinya kita mau jatuh terus dari ketinggian. Kalau diceburin ke mana? Dibuang ke laut atau ditaruh kuburan, mimpinya kuburan terus. Kalau diceburin ke laut, dibuang ke sungai, mimpinya tenggelam, kita mimpi hanyut. Ya, makanya penting kita menjaga, memproteksi itu dengan apa? Dengan adab-adab yang sesuai Rasulullah ajarkan. Yang keenam, senang masturbasi atau onani. Ya. Nah, apa penyebabnya dari permasalahan rumah tangga kita? Ada beberapa poin ya. 2 poin terakhir ini yang kita jadi bahasan kita hari ini. Yang pertama terbesar itu kurang ilmu. Unik memang di Indonesia ini rata-rata menikah itu nggak masuk training center dulu. Ketemu di jalan, kenal di sosmed nikah. Gitu. Padahal itu ibadah terlama. Jadi penyebab permasalahan rumah tangga karena kurang ilmu. Ya. Yang kedua dosa dan kemaksiatan. Jadi kata Rasulullah kalau ada suami istri bercerai itu ada dosa di antara mereka. Jadi dua-duanya punya andil.
Nggak bisa istrinya aja, nggak bisa suaminya aja gitu. Penyebab terbesar Bu, kenapa suami selingkuh nih Bu ya? Ini surveinya, ya. Padahal bisa jadi selingkuhannya itu tidak lebih cantik dibanding istrinya. Itu kenapa? Karena istrinya keras. Keras paham Pak ya? Ketus, ya lebih galak, ya cerewet gitu. Kalau istri kita cerewet di tanggal tua apa fitrah. Tapi kalau setiap saat keras dia, ini masalah gitu dia. Jangan-jangan ada jin laki-laki di tubuhnya, apalagi kalau jin macan, seru itu. Ya. Terus merasa lebih baik atau ujub dan sombong dengan pasangan. Ini hati-hati Pak nih, kalau ada rasa itu di diri kita Pak, kita pasti marah terus sama istri. Apalagi kalau model Bapak diomelin atasan, padahal atasan yang salah, kita diem aja. Giliran istri salah sedikit, lupa nyediain kopi, marah. Nah itu berarti kita menganggap atasan kita lebih baik, terus kita mudah marah dengan istri karena menganggap istri kita di bawah kita. Artinya ada rasa ujub, merasa lebih baik itu. Apalagi kalau sempat sombong, ya ada rasa sombong dengan pasangan. Ya. Terus kurang bersyukur, suka membandingkan, andaikan istri saya yang itu, gitu kan. Ini nanti kita pelajari juga tentang jinasa Pak, jin dari leluhur. Ini evaluasi kalau leluhur Bapak dulu sakti, jawara, ya, demang, apalagi mohon maaf ya, dia pesugihan. Itu hari ini jin itu bisa jadi masih ada di tubuh kita Pak, walaupun orang tua kita, buyut kita udah pada meninggal. Nah orang-orang yang punya jin leluhur itu biasanya egonya lumayan kuat Pak. Ya. Dan seringkali terjadi konflik, apalagi kalau jin di tubuh Bapak, ya, dengan di tubuh istri itu dulunya musuhan. Wah itu seru rumah tangganya, nikahnya bukan kawin paksa, tetapi karena ada jin yang bertengkar, yang gak cemisri, kita jadi bawaannya sama istri, jadi ribut terus. Dan dampaknya apa? Dampaknya jadi akhirnya kita mudah untuk apa? Untuk tersinggung. Bahkan sampai level mudah untuk selingkuh. Nah, jin nasab ini Pak, kan di tubuh kita itu kadang-kadang tua. Kalau kita suka banding-banding istri kita dengan orang lain, apalagi kita masih kebayang-bayang Pak, teman SD kita, teman SMP kita, padahal udah nikah dengan istri kita sekarang, itu bisa jadi jin tubuh kita sama tubuh teman SD kita itu Pak, yang sering kita bayangin itu, ada apa kesamaan, bisa kesamaan suku, klannya, kelompoknya. Jadi penting kita evaluasi karena ini bisa jadi pemicu. Terus menyimpan kekecewaan terhadap pasangan. Ini ibu-ibu evaluasi Bu, jangan sampai karena gini Bu, kata Rasulullah, ibu-ibu itu ahli sejarah. Suaminya bikin salah 10 tahun yang lalu, masih ingat dia. Ingat Mas, 10 tahun yang lalu kamu begini gini masih ingat. Itu sengaja dipelihara oleh setan supaya apa? Kita tidak maksimal Bu dalam ketaatan kepada suami. Terus penyebab rumah tangga juga adalah tidak ada siswa orang tua. Ini pelajaran buat kita para ayah Pak. Kalau kita punya anak perempuan pastikan sering dipuji, sering jalan bareng, berdua aja Pak. Ya supaya apa? Dia nggak gampang kelepek-kelepek ketika ada laki-laki. Apalagi kalau takdir Allah anak kita cantik, ada laki yang kurang bagus akhlaknya, muji dia, udah langsung kelepek-kelepek. Karena perempuan itu salah satu godaannya adalah kalau dipuji itu biasanya senang dia. Maka Pak kalau tanggal tua pastikan sering-sering muji istri Pak, biar istrinya lebih tenang dikit gitu. Apalagi kalau lagi haid. Karena perempuan itu senang Pak dipuji. Ya. Jadi kalau kita ingin punya anak nanti nurut, ya nyari pasangannya sesuai dengan kita bisa merestuinya, pastikan kita dekat sama istri kita Pak. Nah sama anak-anak kita. Terus ini yang kita mau bahas, ada jin jatuh cinta atau dikawini jin atau ada sihir rumah tangga. Ya. Jadi gangguan goib dalam rumah tangga 2 poin ini, belenggu, jin jatuh cinta, dan yang kedua sihir rumah tangga. Jin jatuh cinta itu bukan isu zaman sekarang Pak. Sejak 700 tahun lalu, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat sudah menjelaskan bahwa terkadang jin bisa jatuh cinta juga pada manusia, layaknya manusia yang mencintai manusia lainnya. Sebagaimana kita Pak, ya bisa cemburu kalau ada perempuan yang kita sukai, ya atau istri kita diganggu orang lain. Jin juga begitu. Apa cirinya? Yang pertama, sering bermimpi didatangi seseorang yang tampan. Kalau seorang perempuan, manusianya perempuan didatangi laki-laki. Kalau kita laki-laki pada didatangi perempuan yang cantik. Kadang dikenali di alam nyata, kadang juga tidak dikenali. Seorang ini menunjukkan perhatian khusus seperti sedang jatuh cinta. Yang kedua, sering bermimpi melakukan hubungan badan, baik melakukannya dengan sukarela maupun diperkosa. Dampaknya apa Bu kalau ibu diginiin?
paginya nggak fresh, ya, capek. Yang ketiga, merasa tidak nyaman ketika bermesraan dengan pasangan. Setelah berhubungan dengan istri atau suaminya, ia merasa sedih dan dadanya sempit karena merasakan nggak ada gairah. Jadi kalau istri kita kayak gedebong pisang, Pak, saat ditemui, ini waspada nih, Pak. Ya. Maka Bapak harus pinter-pinter bagaimana ya tidak seperti itu. Ya Bu, ini Ibu evaluasi Bu, kalau Ibu merasa berat, ya hati-hati ada yang bekerja di belakang lain. Karena saya ada pasien ibu-ibu, ini nenek-nenek, karena sudah 60 lebih, di atas kursi roda dia, sejak usia 30-an, hampir 40 kata dia itu sudah tidak lagi menikmati hubungan dengan suaminya. Saat datang ke tempat saya, suaminya sudah meninggal. Saya tanya, kenapa begitu Bu? Karena sejak hampir usia 40, itu saya seperti ada mimpi. Datengin laki-laki, dan saya merasakan kenikmatan saat didatengin sama dia, katanya gitu. Nah, oke Bu, sekarang Ibu bayangin wajah dia, Ibu baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, tiupin Bu ke arah yang laki-laki yang sering datang ke Ibu. Begitu ditiupin, ngejerit dia, hampir jatuh dari kursi rodanya. Kenapa Bu? Ternyata jelek Ustaz. Jadi pinter jinnya, dia merubah dirinya dalam tidurnya si ibu ini jadi wajah yang cantik sehingga mau. Dan ini banyak Pak kisahnya, bahkan sebagian itu merasakan sensasi fisiknya gitu. Dan biasanya dampaknya kalau ada seperti itu Pak, kalau haid sakit. Ini evaluasi Pak ya, anak gadis kita kalau haidnya sakit terus, tiap bulan haid sakit terus, patut curiga kita. Jangan-jangan ada jin yang numpang hidup di rahimnya. Yang kedua, keputihannya lama, terus pernah keguguran atau bahkan sering keguguran. Jadi kalau Bapak punya istri sering keguguran atau sampai hari ini belum punya keturunan, sudah 5 tahun lebih nikah, nah patut curiga jangan-jangan ada yang numpang hidup di rahimnya. Terus sering sakit kepala, ini ciri yang paling umum. Sudah dibawa ke spesialis nggak sembuh-sembuh sakit kepalanya, nah patut curiga kita. Atau pemarah, keras, ya, seujon sama pasangannya, sama suami gitu. Atau kalau kita punya anak usia sudah 30 tahun, setiap ada kayaknya ada yang mau sama kamu nih, bawaannya ngegas aja Pak, nah patut curiga. Termasuk laki-laki ya, yang dingin, ya, atau yang sering gagal mencari jodoh. Saya punya pasien sampai 10 kali dilamar Pak, bukan baru kenalan ya, dilamar gagal. Ditanya si cowoknya, kenapa batalin? Nggak enak sudah ngelamar. Saya ngelihat wajah dia geseng, padahal perempuannya nggak apa-apa. Ternyata begitu diterapi, begitu diruqyah, ternyata jinnya itu jin bekas bapaknya ibu si perempuan ini, bapaknya udah meninggal, bapaknya dulu dukun. Ya. Jadi ada jin yang senang dengan perempuan itu. Berikutnya ciri belenggu jin jatuh cinta, sering ada sesuatu yang terus bergerak di bagian kemaluan atau kemaluan menjadi gatal atau menimbulkan perasaan birahi yang memuncak. Jadi di kemaluan suka ada kedut-kedut, akhirnya kita jadi terangsang. Ya. Terus yang kelima, kadang atau sering tiba-tiba merasa benci dengan pasangannya atau sering bertengkar. Yang keenam, sering sakit kepala, sering timbul biru atau lebam di bagian paha. Ya, sering lemas, ngantuk, letih, lesu, padahal tidurnya cukup, tapi bangun tidurnya nggak fresh. Ya, sakit kepala terus. Nah ini patut curiga kita Pak, ada yang numpang hidup di tubuh istri kita. Terus yang ketujuh, mudah jatuh cinta kepada lawan jenis, ada kecenderungan melakukan perselingkuhan bahkan bercerai. Ini kasus paling fenomenal yang saya tangani, ada seorang ustadz dan selingkuh dengan seorang ustazah. Ustazah ini punya sanad Quran. Ya. Ketika diterapi ternyata di ustadznya ini ada jin perempuan dan di ustazahnya ini ada jin laki-laki. Itu sampai level mereka berzina Pak. Dan akhirnya sudah dinasihatin nggak bisa, kan kalau orang jatuh cinta kan nggak bisa dinasihatin. Setahun kemudian setelah perselingkuhannya ketahuan, mereka menikah setelah bercerai dengan pasangan masing-masing. Dampaknya si ustadz ini jadi musuhan sama anaknya udah lagi nggak mau teguran sama dia. Begitu juga dengan ustazahnya. Dan sekarang nih mereka lagi proses cerai. Padahal sudah dinasihatin saat itu nggak akan ada keberkahan dengan sesuatu yang diawali dengan apa? Dengan kemaksiatan. Tetapi karena orang lagi jatuh cinta susah dinasihatin. Ya. Nah, si ustadz ini punya 6 saudara. 6 saudara ini 5 sudah bercerai. Tinggal dia aja yang belum bercerai dan akhirnya dia juga bercerai. Jadi Pak evaluasi kalau kita nih ada jin leluhurnya, ini kan potensi jin jatuh cinta ini biasanya jin dari leluhur. Kita punya 5 saudara. Ibu kita pernah ada keguguran harusnya 6.
atau istri kita pernah keguguran. Terus ada yang lahir cacat atau baik fisik maupun psikis dari 5 ini. Terus ada yang meninggal waktu bayi, di bawah 5 tahun meninggal. Ini biasanya proses pembayaran ya. Termasuk tadi yang cacat itu biasanya proses pembayaran. Pernah lihat Pak suku tertentu yang suka ke Gunung Kawi itu, pesugihan itu kan kalau salah satu anaknya biasanya itu ada yang mohon maaf ya, invalid di kursi roda dibawa-bawa gitu. Itu proses pembayaran ya Pak. Atau ada yang kalau kanker semua dari 5 ini, atau diabetes semuanya. Ya, atau stroke, hampir semuanya stroke. Atau ada yang dari 5 ini sulit jodoh. Sulit jodoh itu 30 tahun belum nikah. Atau nikahnya setelah 30 tahun. Nah ini patut curiga ada jin perempuan kalau dia laki-laki, atau ada jin laki-laki kalau dia perempuan gitu. Terus ada yang tidak punya keturunan dari saudara kandung kita Pak. Dan ada yang bercerai. Atau punya anak cuma 1. Mau KB, pelan nggak KB, mau punya anak lagi nggak bisa. Ini patut curiga. Jangan-jangan kita ada jin yang nurun dari leluhur kita. Nah orang-orang yang ada jin keturunan dari leluhurnya, nggak perlu minta Pak jin leluhur ini, itu sangat mudah disihir. Maka dalam prakteknya saya kalau menangani kasus sihir itu, kalau dia saya udah kemana-mana, semua pengobatan sepulau Jawa sudah saya datangin tapi nggak selesai sihirnya, sihir mahal sakti gitu. Ya, biasanya kan ngomong gitu. Itu biasanya saya beresin dulu jin leluhurnya. Karena biasanya jin leluhur itu yang memfasilitasi sehingga dia mudah untuk dikerjain sama jin sihirnya. Yang berikutnya mempunyai daya tarik tersendiri. Terutama kalau yang memandang juga mengalami gangguan jin. Saya punya pasien itu ibu-ibu, nenek-nenek ini sudah 13 kali nikah. Ada yang sampai ada 11, ada yang 9. Itu ternyata karena ada jin rajanya di tubuhnya. Jadi dia tebar pesona, ya. Terus enggan menikah atau tidak tertarik kepada lawan jenis. Dorongan kuat untuk melakukan masturbasi onani, ya. Jadi Pak walaupun Bapak orangnya tadi taat, ya. Karena saya punya kasus ini pengurus DKM. Ketika dia di luar kota, itu rangsangan untuk lihat video porno tinggi. Akhirnya ujung-ujung onani. Ternyesel dia. Dia nyesel, tobat. Tapi begitu terus. Ketika saya sampaikan ini, dia konsultasi. Saya bilang terapi aja. Begitu diterapi, reaksi dia. Nah sebagian reaksi itu kan bisa diajak ngobrol Pak Jin. Kata jinnya, Jin perempuan, saya sudah di tubuh orang ini, tubuh bapak ini sebelum dia nikah. Dan si jin itu menganggap dia adalah suaminya. Dan cara dia minta jatah Pak, bapak dirangsang untuk onani. Ya salurannya macam-macam sih. Ya. Salah satunya lihat video porno. Yang ke-11, ciri belenggu jin jatuh cinta adalah sulit memiliki keturunan meski hasil labnya normal. Ini saya lampirkan nanti ciri detailnya Pak ya, secara fisik. Ya. Kalau kita ada jinnya, kita sering pusing, sebagian keseluruhan leher berat, kaku, nyeri panas. Kata kuncinya gini Pak, kalau sudah diobatin ke dokter spesialis nggak sembuh-sembuh, Bapak patut curiga ada yang numpang hidup di tubuh kita. Gitu. Ini secara fisik. Secara pikiran mudah marah, gampang tersinggung, sulit konsentrasi, ngantukan, ya. Dan sebagainya, nanti dibaca aja ini. Di sisi ibadah suka lupa jumlah rakaat sholat, sholatnya pengennya buru-buru, ngantuk kalau baca Quran, ya. Kalau ada pengajian tidur, begitu pulang ke rumah ada sinetron 2 jam nggak tidur gitu, nggak ngantuk, nah itu patut curiga gitu. Terus sulit bangun pagi, bangun subuhnya sering kesiangan gitu, sering was-was. Ya. Termasuk aktivitas lainnya adalah terhalang rezekinya, sering gagal usahanya, terhalangi jodohnya. Dibenci rekan-rekannya, dibenci rekan-rekan ini di komunitas manapun dia pasti ada gesekan dengan orang lain, ya. Karena bisa jadi karena egonya. Ini polutan jin leluhur ya, jin jatuh cinta tadi. Nah berikutnya adalah belenggu sihir. Sihir rumah tangga ini Allah bahas secara detail di Al-Baqarah 102. Bahwa ada sihir yang bisa ya ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Nah, jadi kita patut curiga, tapi nggak usah khawatir Pak, karena janji Allah apa? Wa mahum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah. Nggak bakal sihir itu bisa menang, bisa bekerja kecuali atas izin Allah. Artinya kalau kita kena ujian ini itu atas izin Allah dan janji Allah, wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Nggak bakal menang sihir itu mau pakai gaya apapun kalau kita minta perlindungannya, pertolongannya kepada Allah. Ya, alhamdulillah bismillah. Ya.
yang katanya bayaran mahal. Jadi sihir itu Pak bisa di atas 100 juta Pak bayarannya. Ya. Dan jin sihir itu nih harus dipahami ya. Ketika nanti kita ternyata ada saudara kita yang diuji, jin itu sama seperti kita Pak, pragmatis. Apa pragmatis? Dia mau diperbudak sama dukun, kan dia nggak ada urusan sama orang yang dia jahatin itu si jinnya ya. Itu kenapa dia mau Pak? Karena ada kasih makan atau dikasih sesuatu. Nah biasanya saya supaya dia hancur logikanya, saya bacain ayat tertentu sehingga kadang-kadang dukun itu kan kurang modal Pak. Jadi makanan itu kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya menjijikan sama dia dimanipulasi, dikasih jinnya mau. Mau berangkat jinnya akhirnya, jahatin si pasiennya, si target korban sihirnya. Nah begitu dibacain, ternyata berubah dari sesuatu jadi sesuatu yang menjijikan, akhirnya jin itu merasa dibohongin, udah. Setelah itu dia mau akhirnya dikeluarin. Mau untuk taubat, nggak lagi ganggu. Itu pertama, ya. Dia mau diperbudak, disuruh sama si dukun jahatin targetnya karena dikasih hadiah. Yang kedua, karena ada keluarganya yang disandera. Biasanya kalau nggak suaminya, istrinya, anaknya. Ya, saya pernah ada kasus udah 5 tahun, balik lagi nih pasien. Ternyata pas dibacain, jinnya itu, ini jinnya perempuan Pak. Jin yang dulu. Saya bilang, kamu dulu bukannya sudah mau tobat, mau keluar? Iya, tapi saya harus balik lagi karena anak saya masih disandra sama si dukun. Jadi dengan terpaksa dia balik lagi. Ini biasanya dukun-dukun yang kurang modal. Gitu. Dia nangkap jin di jalanan, sekeluarga ditangkap, lalu si suaminya dipaksa, lu jahatin dia, kalau nggak mau anak istri lu gue bunuh. Nah, ini kalau begini kan kasihan Pak kita. Kalau peruqyahnya yang nggak paham kan, saya bakar kamu, dibaca ayat kursi, mati jinnya bisa jadi, tapi dia akan ngelawan karena dia mempertahankan keluarganya. Nah kalau gini gimana? Kita minta sama Allah Pak, kita bebasin keluarganya. Udah setelah bebas dia langsung terima kasih, nurut dia mau diarahin kemana aja jinnya. Jadi jin itu pragmatis. Maka kalau Bapak merasakan ciri-ciri tadi, ajak ngomong aja ya kamu. Apalagi kalau Bapak sering mimpinya ular, mimpinya serem, mimpi. Ini ciri sihir Pak ya. Pertama mimpinya mimpi serem, mimpi di kuburan, mimpi dikejar-kejar setan, mimpi mau dibunuh, mimpinya berantem terus. Apalagi kalau Bapak kata istri suka keluar-keluar jurus. Nah, itu sebenarnya ada yang niat jahat Pak nyerang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi ular. Jadi mimpi ular itu bukan mau kawin lagi Pak, tapi ada sihir. Ya. Karena biasanya kendaraan sihir paling banyak itu yang paling banyak dipakai adalah ular. Terus mimpi hanyut, atau mimpi mau jatuh dari ketinggian, atau mimpi lihat pup orang. Jadi mimpinya nggak nyaman dan Bapak capek dengan mimpi itu, itu patut curiga. Sebagian Pak, sihir itu nggak mempan kalau Bapak jin leluhurnya lebih gede. Jadi mimpinya berantem, menang berantemnya. Kalau kita modelnya gitu, itu jangan-jangan ada jin leluhur. Tetapi Pak, jangan bangga. Ada jin leluhur itu berbayar. Pasti ada sukma Bapak yang lepas, yang diambil sama dia sebagai bentuk pembayaran dari kerjasama menjadikan jin itu sebagai khodam. Bisa jadi yang bikin perjanjian bukan kita, leluhur kita. Tapi karena kita adalah keturunannya, orang tua kita sudah meninggal, jin itu nyari rumah baru, kita ditempatin. Dampaknya kita jadi seperti itu. Mimpi, diserang, berantem, kalau jinnya gede, itu kita, menang kita. Gitu. Atau ciri-ciri sihir juga, tiba-tiba rumah kita tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba jadi banyak tikus, banyak semut, banyak hewan-hewan hobbit, ya, banyak cicak, apalagi tiba-tiba ada toke Pak. Toke itu juga kendaraannya sihir. Kalau tiba-tiba rumah kita adanya di kota, nggak ada hutan di situ, tiba-tiba ada toke, patut curiga ini jangan-jangan ada sihir yang sedang memantau kita gitu. Ya. Jadi atau depresi atau tiba-tiba rumah kita bunyi suara ledakan, boom, dentuman. Ya. Itu juga bagian tanda sihir itu dikirim. Nah, pernah gak kita ngalamin hal-hal seperti itu? Ya. Ya. Nih kita lihat Pak, tanda di rumah kita ada belenggu sihirnya. Pertama sering terdengar suara aneh seperti letusan di malam hari. Atau tiba-tiba kita dengar ada orang ketawa. Ya. Pernah ada kasus, dia beli rumah tua. Ini Bapak yang beli rumah bekas ya. Ternyata dulunya bekas rumah orang yang kena sihir. Dan menurut tetangga sudah 5 orang ninggalin rumah itu nggak ada yang betah, nggak ada yang tahan. Karena gangguan terus. Nah dia merasakan itu. Nah jadi masalah ketika dia nempatin pindah ke situ sedang hamil. Udah habis dia dikerjain.
Jadi hati-hati juga kita kalau beli rumah, yang rumah tua, kita harus tahu pak riwayatnya. Siapa penghuninya, kalau mohon maaf ya, kalau penghuninya orang-orang yang senang, apalagi kalau non muslim ya, senang dengan sesajen, dulunya ditaruh patung, stupa, atau rumahnya pernah jadi ritual, maka jin-jin itu bisa jadi ada di rumah kita. Karena bagi jin itu nggak mudah pak untuk pindah-pindah itu, untuk ini. Dia takut juga kalau dia, misalkan kan gini, dulu waktu saya belum paham, udah kamu keluar aja, ya, atau enggak, kalau enggak saya bunuh. Akhirnya dia milih keluar kan. Ntar besok di terapi ada lagi, kenapa balik lagi? Kamu nggak tahu, kalau saya keluar, saya ditangkap. Bisa ditangkap dukun, bisa ditangkap kelompok lain. Dan saya akhirnya diperbudak kata dia gitu. Ya saya nyari gampangnya, saya balik lagi aja ke tubuh dia gitu. Makanya biasanya, kalau yang paham itu, dia harus dikumpulkan dengan komunitas lain si jin ini. Tapi ya, yang kedua, rumah mendadak banyak semut, tikus, kelabang, belatung, tiba-tiba di kasur kita ada belatung. Nah, ini juga bagian yang tanda ada sihir yang dikirim di rumah kita. Rumah mendadak ada tokek atau banyak cicak, sering bau busuk atau bau menyan. Atau rumah terasa panas. Ya. Nah, rumah terasa panas ini maksudnya suami istri sering berantem, sering mimpi buruk, ada yang sakit sulit sembuh. Kalau di luar rumah, tinggal di hotel, nyenyak tidurnya, nggak kenapa-napa. Giliran di rumah sakit, mimpinya serem terus. Gitu. Nah, kita patut curiga, Pak. Nih, secara umum cirinya seperti ini nih. Tiba-tiba jadi benci dengan pasangan. Ya. Oh iya Pak, orang kena sihir itu logikanya jangan diladenin, karena Bapak akan emosional, akan tersinggung karena aneh logika orang-orang yang kena sihir itu. Ya, saya ada pasien istrinya dibawa kabur sama cowok lain, 10 hari dipulangin, bukannya minta maaf, minta cerai istrinya. Alhamdulillah suaminya sabar, suruh sabar. Ini lama prosesnya sampai 8 bulan, sekarang alhamdulillah sudah punya anak, sudah normal lagi. Nah tetapi saat itu logikanya aneh. Dia selalu ungkit-ungkit kesalahan suami, jadi segala macam lah. Ya, bahkan ada kasus ini, seorang laki-laki kena sihir. Sudah ninggalin 2 tahun, tiba-tiba balik lagi dia. Datang, lalu minta maaf sama istrinya, ngomong sama orang tua istrinya, akhirnya rujuk. Rujuk, berhubungan kan? Berhubungan badan, selesai berhubungan, dicerai lagi istrinya. Nah akhirnya karena yang nyihir ini perempuan, ya perempuan karena senang sama suaminya ini. Beberapa tahun kemudian si istrinya yang kena sihir ini meninggal. Datang berarti mantan suaminya karena sudah dicerai. Ketika diceritain kan sebagian keluarganya ada yang marah. Dia lupa dengan semua kejadian itu. Jadi kalau orang kena sihir itu Pak, nalarnya udah nggak normal, akan berbuat aneh. Kalau kita main perasaan akan ribut terus. Jadi yang harus diapain? Ya udah dibekam kepalanya. Jadi orang kena sihir itu wajib dibekam pak kepalanya sini di titik umum mugisnya di sini. Karena itu adalah puncak sihirnya, kendalinya di situ. Kalau enggak diproses dibekam agak lama proses untuk bisa menghancurkan kekuatannya. Ya. Apalagi kalau belum ketemu buhulnya ya. Nanti kita bahas buhulnya. Ini yang pertama. Terus perilaku berubah negatif, jadi pemarah, tidak mau minta maaf, udah tahu salah nggak minta maaf, tiba-tiba minta cerai tanpa sebab. Yang ketiga sering mimpi datangi lawan jenis, sering ada lebam biru, sakit kepala tanpa sebab, wajah terlihat menghitam. Oh ya, ciri sihir yang paling umum. Tiba-tiba wajah kita jadi gelap, ya. Terus jadi kuat, jadi insomnia, fisik melemah, sering sakit, sering bermimpi buruk, mimpinya dikejar setan, mau dibunuh, mimpi ular, mimpi kuburan, mimpi hanyut, mimpi di tempat kotor. Terus sering terbayang wajah seseorang ini kalau sihirnya bentuknya pelet. Jadi ibu kalau dipelet laki-laki bu, itu kebayang terus wajah orang itu. Ya. Yang ke-9 tidak memiliki keturunan atau sering keguguran. Yang ke-10 banyak kejanggalan di rumah. Ya. Nah, sihir itu Pak, insya Allah akan padam kalau buhulnya hancur. Maka penting bagi kita mengevaluasi Pak, jangan sampai rumah kita ini menjadi memfasilitasi keberadaan mereka. Biasanya buhul sihir itu pertama makanan dan minuman. Saya banyak membersamai dalam beberapa pilkada ya. Itu salah satu pantangan bagi yang mau maju itu, dia tidak boleh sembarangan minum karena di situ ya biasanya dipasang ya. Ada satu yang ini caleg ya. Kalau ini caleg begitu diterapi karena dia merasa nggak nyaman, ternyata selain dia ada sihirnya itu berasal dari batu akik. Jadi dia dikasih batu akik.
Nah ternyata batu akik itu jadi gerbang sihir masuk. Tetapi ternyata ada lagi sihir yang lain. Sihir dia dipelet oleh tim sesnya karena nih alaknya ganteng, ya calaknya ganteng, kaya gitu. Ada tim sesnya janda, disihir dia supaya senang sama si perempuan itu. Pantesan kata dia, saya kepikiran dia terus gitu. Nah, terus benda-benda syirik yang menjadi buhul sihir ini. Benda-benda kupur, stupa, patung, gambar makhluk, jimat, senjata, pusaka yang diisi dan batu akik. Jadi ini jangan pastikan tidak ada di rumah kita, Pak. Apalagi kalau Bapak secara karir bagus, ya. Karena pasti kemungkinan besar ada yang hasad dengan kita. Terus emosi negatif, menyimpan kesedihan, kekecewaan, dendam. Ini bulan lalu sudah kita bahas ya. Ini jadi buhul besar, Pak ya. Semua pasien ketika dia masih menyimpan dendam dengan yang ngirim sihirnya, itu jinnya masih punya ruang, Pak, untuk sembunyi di tubuh kita. Terus penyakit hati, ujub, takabur, sombong, hasad, ria, dan senang dipuji. Ini menjadi buhul. Buhul itu maksudnya ruangan mewah di tubuh kita atau di rumah kita, ya, yang jin dengan itu bisa sembunyi. Jadi kalau masih ada kesedihan, ya, emosi negatif, penyakit hati, dibacain Quran, jinnya cuma ketawa-ketawa aja, Pak. Nggak ngefek. Kenapa? Karena dia punya ruangan, punya perisai. Maka pastikan kita evaluasi sisi ini. Nah, termasuk buhul sihir itu juga adalah polutan jin asap dan kasab. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, solusinya silakan tonton ya tayangannya di channelnya Al-Badr ini. Baik, ya, walaupun mungkin ini. Ya. Oh ya, ada 3 ketika kita ada ciri-ciri sihir. Yang pertama, pastikan kita kalau baca Quran mulai hari ini niatin untuk ngebatalin. Sederhananya gini Pak, Bapak baca aja yang pertama nih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Itu kalau Bapak dulu punya amalan-amalan batil pernah diisi, kalau baca itu 100 kali, benar-benar 100 kali Pak ya, itu sekitar 12 sampai 15 menit. Itu bisa reaksi Bapak kalau diniatin di awal. Ya. Ada seorang Bapak ikut ruqyah masal gini, enggak bereaksi, selesai acara nyamperin dia. Saya kok tadi nggak bereaksi, padahal saya punya ciri-ciri itu semua. Ya udah Bapak duduk, Bapak baca ini la ilaha illallah. Begitu baca 100, dia nyamperin lagi. Kepala saya jadi kayak besar gitu. Ini lanjut Pak, baca selawat Nabi, selawat Ibrahimiyah, seperti tahiyat akhir. Dia baca, tapi 100 kali Pak ya bacanya. Bapak fokus, baca 100 kali. Muntah-muntah dia. Belum sampai 100 sudah muntah-muntah. Ya, jadi sebenarnya mereka itu lemah Pak. Yang penting Bapak pertama yakin dan diniatkan sebagai obat. Yang kedua, pastikan tidak ada kejoliman, benteng penghalang. Ini solusinya. Apa kejoliman itu? Dosa yang belum disipari, emosi negatif tadi. Kalau kita masih kecewa, masih dendam, kesel, apalagi kalau si dukunnya biasanya kan si jinnya ngaku tuh, iya saya disuruh si Fulan. Bapak tahu si Fulan itu, teman kerja atau tetangga atau saudara atau ipar. Dendam kita sama dia, ya malah jadi fitnah. Akhirnya dia punya ruangan besar di tubuh kita untuk sembunyi. Terus penyakit hati. Dan yang ketiga terpenuhi dosisnya. Rasulullah, ya, kekasih Allah kena sihir dibacain Al-Falaq An-Nas 3 kali. Kalau kita Pak yang masih hobi maksiat, ya, yang masih suka ada nafsu tersembunyi, kira-kira berapa kali Pak bacainnya? Ya, bisa jadi 100 kali, 1000 kali, udah lakukan aja terus. Jadi terpenuhi, jangan baru sekali diterapi, kayaknya nggak mempan. Apalagi berkesimpulan ini kayaknya sihir saya sihir yang berat. Ya dukunnya sakti segala macam, ini hati-hati ini. Karena mindset itu sengaja ditanamkan oleh setannya supaya apa? Supaya kita kebelenggu terus. Dan ini kan qadarullah Pak ya, kita ketemu Bapak paham ini, pastikan Pak kalau Bapak ada ciri selesaikan. Karena berapa banyak ya seorang itu ada jinnya, gara-gara jin dari luhurnya, dan di orang tuanya itu tadinya bukan karena ngelmu, tetapi karena jin sihir yang gak selesai. Jadi ketika kita sudah tahu ada jinnya, terus kita nggak percaya, jin sihir itu nggak butuh Bapak percaya baru dia bekerja, enggak Pak. Bapak mau percaya nggak percaya dia bekerja. Terus kita nggak mau masa bodoh gitu, padahal tanda-tandanya tampak jelas, maka anak kita yang akan nanggung. Ketika kita nanti sudah nggak ada. Gitu. Kita yang ditarget nih Pak ya, karena ada yang hasad dengan kita, kitanya masa bodoh nggak mau bersih-bersih, padahal sebenarnya insya Allah sederhana ngebersihinnya. Ya. Kita meninggal, maka jin yang nyihir, jin sihir tubuh kita itu akan turun ke anak kita. Akhirnya anak kita yang nggak ngerti apa-apa, apalagi kalau dia nggak pemahamannya kurang, akan jadi masalah kehidupannya, termasuk kehidupan rumah tangganya.
Ternyata nggak diselesaikan juga, turun ke cucu kita, cicit kita, terus saja. Jadi selesaikan ini, putus saja. Dan insya Allah sederhana. Ya. Baik, mulai misawab ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.